Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Santi Aryani. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kirbat es. Nah, pengertian kirbat es adalah suatu cara untuk mengurangi nyeri dan peregangan otot dengan memberikan kompres dingin kering menggunakan kirbat es. Ada 3 jenis kirbat es. Yang pertama ada kirbat es biasa, itu untuk pasien perdarahan hebat dan nyeri hebat. Yang kedua ada kirbat es leher, itu untuk pasien pasca bedah tonsilektomi atau amandel. Yang ketiga kirbat es gantung, ini untuk memberikan kompres dingin secara tidak langsung di atas tubuh yang memerlukan. Untuk pasien dengan perdarahan usus atau dalam rongga perut atau untuk pasien yang sakit kepala berat. Kirbat es biasa. Persiapan alatnya ada kirbat es dan sarungnya, berlak kecil dan alasnya, mangkok berisi potongan es secukupnya, 1 sendok kecil garam untuk menjadikan es tahan lama. Setelah itu sebelum dimasukkan ke dalam kirbat, potongan es dicelupkan dulu ke dalam air untuk menghilangkan ujung-ujungnya runcing. Masukkan potongan es ke dalam kirbat 2/3 bagian, lalu kirbat es diberi sarung, udara dikeluarkan, kemudian kirbat es ditutup. Periksa lagi apakah kirbat es tidak bocor. Pelaksanaannya, perlak dan alasnya dipasang. Kirbat es dipasang pada bagian yang memerlukan. Perhatian, memasang kirbat es jangan sampai terbalik, mulut kirbat harus tetap di atas. Cincin karet pada penutup harus terpasang. Bila pasien tampak sianosis atau kedinginan, kirbat es harus diangkat. Perhatikan kulit pasien apakah ada iritasi atau kemerahan. Pada penggunaan kirbat untuk penurunan suhu, setiap 1 jam suhu pasien harus dikontrol. Bila suhu turun, kirbat dapat dihentikan. Bila tidak ada kirbat es, sebagai gantinya dapat menggunakan kantong plastik. Yang kedua ada kirbat es leher. Memasang kirbat pada leher. Pelaksanaannya, perlak dan alasnya dipasang pada leher dan bahu pasien. Kirbat es dipasang dan diikat pada leher pasien. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, memasang kirbat es dengan penutupnya berada di luar. Yang kedua, cincin karet pada penutup harus terpasang. Yang ketiga, bila pasien tampak sianosis atau kedinginan, kirbat es harus diangkat. Yang keempat, perhatikan kulit pasien apakah ada iritasi atau kemerahan. Yang kelima, kirbat es tidak boleh bocor. Yang ketiga adalah kirbat es gantung. Jadi memasang kirbat es secara tidak langsung di atas tubuh pasien yang memerlukan. Persiapan alatnya ada kirbat es yang sudah diisi dalam sarungnya, lengkungan atau busur selimut, tali khusus untuk kirbat es, kain atau handuk untuk menggantungkan kirbat es, dan peniti secukupnya. Pelaksanaannya, lengkungan atau busur selimut dipasang, kain atau handuk dipasang pada busur agar kendor, sehingga bagian tengah melengkung ke dalam dan hampir menyentuh perut atau kepala pasien. Yang ketiga, pada ujung-ujung handuk diberi peniti. Yang keempat, kirbat es diletakkan di atas handuk atau kain tepat di atas bagian tubuh yang akan dikompres. Yang kelima, pasien diselimuti. Hal yang harus diperhatikan adalah kirbat es tidak boleh menekan atau menyentuh bagian tubuh pasien yang dikompres. Yang kedua, jika tidak ada busur selimut atau tali khusus, sebagai penggantinya dapat dipakai tali-tali yang diikatkan pada sandaran tempat tidur bagian kaki dan kepala. Tujuan kirbat es adalah untuk mencegah peradangan meluas, untuk mengurangi kongesi atau pembendungan darah, untuk mengurangi perdarahan setempat, dan untuk mengurangi nyeri. Indikasinya untuk pasien yang batuk darah atau sputum yang berdarah dan yang muntah darah. Terus untuk pasien pasca tonsilektomi atau operasi amandel, untuk pasien yang mengalami radang, dan untuk pasien yang mengalami memar. Kontraindikasi atau tindakan yang tidak diperbolehkan dilakukan kepada pasien adalah bagi pasien yang luka terbuka dengan meningkatkan kerusakan jaringan karena mengurangi aliran ke luka terbuka. Terus pada pasien yang gangguan sirkulasi dapat mengganggu nutrisi jaringan lebih lanjut dan menyebabkan kerusakan jaringan. Pada klien dengan penyakit Raynaud,
dingin akan meningkatkan spasme arteri. Yang ketiga ada alergi atau hipersensitivitas terhadap dingin. Nah, beberapa klien memiliki alergi terhadap dingin yang dimanifestasikan dengan respon inflamasi. Misalnya aritma, bengkak, nyeri sendi, dan kadang-kadang spasme otot yang dapat membahayakan jika pasien tersebut hipersensitif. Note atau catatan yang harus kita perhatikan adalah dalam penanganan cedera, kompres dingin hanya boleh digunakan dalam waktu 48 jam saja. Setelah itu, waktu pemberian kompres dingin yang disarankan adalah 10-15 menit. Maksimalnya adalah 20 menit. Nah, hindari memberikan kompres dingin terlalu lama karena dapat menghambat sirkulasi darah dan mengganggu proses penyembuhan cedera. Jangan menghancurkan es batu di dalam ice bag karena akan merusak karetnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bila pasien kedinginan atau dia terlihat cyanosis, kirbat harus segera diangkat. Yang kedua, selama pemberian kirbat es, perhatikan kulit pasien terhadap beberapa iritasi. Yang ketiga, bila tidak ada kirbat, kita bisa menggunakan kantong plastik. Nah, yang keempat, memasang kirbat es jangan sampai terbalik. Mulut kirbat harus tetap di atas. Dan cincin karet pada penutup harus terpasang. Baik, sekian dari saya materinya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipraktikkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.